Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkad, dan di antara hal yang ditekankan dan harus diberikan perhatian. Di antara hal yang ditekankan dan harus diberikan perhatian, al-amru bihi, yaitu perintah, ihtiraq bihi, terhadapnya. Ya, jadi mimma yu'tana bihi, dan di antara hal yang harus diperhatikan, wa yata'akkadul amru bihi, dan hal yang ditekankan. Ihtiramul Qur'ani adalah menghormati Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Min umurin, dari beberapa perkara, qad yatasahhalu fiha ba'dul ghafilin, yang dianggap sepele oleh orang-orang yang lalai. Al-qari'ina, mereka yang membaca Al-Quran, mujtami'ina, secara kumpul. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bentuk memuliakan Al-Quran, yang mana hal ini adalah hal yang banyak dianggap sepele oleh orang-orang yang membaca Al-Quran secara berjamaah, gitu, secara dalam keadaan ngumpul bareng-bareng. Famin dzalika, di antara hal-hal tersebut adalah ijtinabud dhahiki, adalah menghindari ketawa. Jadi kalau baca Quran bareng-bareng, jangan sampai ketawa ketiwi. Wal lagot, jangan sambil bercanda. Itu banyak orang-orang yang begitu kalau ngumpul. Majelisnya sih majelis Al-Quran, tapi adab-adabnya tidak diperhatikan. Tidak ada dalam diri mereka kemuliaan, pengagungan terhadap Al-Quran. Sambil baca, ngumpul-ngumpul begitu, mereka ketawa-ketawa sebagian mereka. Ada lagi sebagian mereka yang sambil bercanda. Itu. Jadi itu diantara orang-orang al-ghafilin, mereka yang lalai, tidak memuliakan terhadap Al-Quran. Wal hadisi fi khilalil qiraah, ngobrol ketika dibacakan Al-Quran. Jadi ketika dibacakan Al-Quran mereka ngobrol. Illa kalaman yuqarru ilaihi, kecuali pembicaraan yang darurat. Banyak yang kalau ngaji ngumpul-ngumpul gitu sambil ngobrol, sambil ketawa, sambil bercanda. Gak ada dari mereka adab di dalam mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Wal yamtasil, maka ambillah percontohan qaulullah ta'ala, dari firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika
dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diam. Siragab, apa siragab bahasa Indonesianya? La'allakum turhamun. Wal yaqtadi bima rawahu Ibnu Hibban, dan hendaknya mencontoh, mengikuti dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Jadi hendaknya mencontoh dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza qara'a al-Qur'an la yatakallam. Jadi Ibnu Umar itu idza qara'a al-Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an, atau ketika beliau membaca Al-Quran begitu, la yatakallamu, beliau tidak ngomong, tidak berbicara. Jadi Ibnu Umar ketika beliau baca Al-Quran tidak ngomong hatta yafragha, sampai selesai. Mimma arada an yaqra'ahu, dari apa-apa yang ingin dibacanya. Jadi beliau enggak ngomong sampai selesai apa yang pengen dibaca dari Al-Quran. Zakarahu fi kitab at-tafsir fi qoulihi ta'ala nisa'ukum harsul lakum. Wa min dzalika, dan diantara adab yang banyak dianggap sepele oleh sebagian orang yang lalai adalah al-abasu bil yadi, main-main tangan, wa ghairiha, dan lain-lain. Wa innahu yunaji rabbahu, karena ketika orang membaca Al-Quran sama halnya berdoa, memohon kepada Allah. Fala ya'basu baina yadayhi, maka jangan bermain-main dengan tangan. Wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi, di antara hal yang banyak disepelekan oleh orang lain adalah an-nadharu, memandang, melihat, ila ma yulhi, terhadap sesuatu yang sesuatu yang menggoda. Jadi kalau lagi baca Quran teh pandang Al-Qurannya, jangan memandang kepada yang lain, begitu sesuatu yang menyibukkan diri dari Al-Quran. Wa yubaddidu dzihna, dan yang menghilangkan konsentrasi pemikiran. Jadi jangan dipandang kalau ada yang menghilangkan konsen, ada yang memalingkan dia dari Al-Quran, wajib diikuti. Wa aqbahu min zahadza kullihi, dan diantara yang paling buruk dari ini semua, an-nadharu, adalah melihat, ila ma la yajuzu an-nadharu ilaihi, kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Dia lagi baca Quran, mandangin sesuatu yang tidak boleh dilihat, itu yang paling jelek. You know, terus
di sini dikatakan kal amrodi. Tahu al amrod? Al amrod itu pemuda. Anak muda. Bisa diturunin ya? Yang baru tumbuh bodegnya. Ini nanti akan kita jelaskan. Wa ghairihi dan lain-lain. Fa inna nazara, karena melihat, ini An-Nawawi mengatakan di sini apa? Fa inna nazara, karena melihat ilal amrodi al-hasani, kepada pemuda yang ganteng, min ghairi hajatin, tanpa hajat, haramun, hukumnya haram. Jadi dia gimana ya? Pemuda Al-amrad itu gimana ya? Jadi dia anak muda tapi yo bisa dikatakan mendekati balik. Mendekati balik. Jadi gimana ya? Ya bocah 10 tahun, 11 tahun begitulah. Jadi dia masih ya bisa dikatakan anak kecil enggak, tapi ya paham kan itu maksudnya al-amrad teh? Paham tuh? Jadi anak kecil enggak gitu kan, tapi ya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun gitu. Jadi dia belum balik. Nah, di sini An-Nawawi mengatakan bahwa memandang terhadap dicontohkan terhadap al-amrad adalah sesuatu yang haram. Tulis. Pendapat yang sahih dan benar serta mu'tamad pendapat yang sahih, benar dan mu'tamad adalah boleh melihat terhadap wajah al-amrad, anak laki-laki yang belum balik dan bersalaman dengannya. Bersalaman dan berdua-duaan dengannya anak tersebut tanpa syahwat. Jadi anak laki-laki yang boleh melihatnya, memandang wajahnya, boleh bersalaman dengannya, boleh berdua-duaan dengan dia tanpa syahwat. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i yang di dalamnya menyalahi Imam An-Nawawi.
Jadi An-Nawawi di sini mengatakan apa? Memandang terhadap al-amrod, anak laki-laki itu nggak boleh, haram katanya. Tapi yang benar adalah boleh. Pendapat yang benar, mu'tamad, sahih adalah boleh memandangnya, boleh bersalaman dengannya, boleh khalwat, berdua-duaan dengannya tanpa syahwat. Nah, terus sawaun kana bi syahwatin, menurut Nawawi sama halnya dengan syahwat, au bi ghairiha, atau tanpa syahwat. Aminal fitnata amla aula, aman dari fitnah atau tidak. Aminal fitnata aula, aman dari fitnah atau tidak. Aulam yakmanha, atau tidak aman dari fitnah. Hada huwal madhabus sahih, ini adalah madhab yang sahih, al-mukhtar indal ulama, yang terpilih menurut mayoritas para ulama. Wa qad nassa ala tahrimihi al-imam asy-Syafi'i. Telah dinas atas keharamannya al-Imam Asy-Syafi'i wa man la yusa minal ulama, dan orang yang terhitung dari kalangan para ulama. Paham ini? Jadi pendapat Nawawi begitu, memandang terhadap amrod nggak boleh, tapi yang benar adalah boleh. Yang benar adalah boleh. Jadi anak laki-laki begitu, terdapat anak laki-laki terdapat di dalam sebagian fikih bahwa katanya tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan dengan anak tersebut, juga tidak boleh disentuhnya. Nah, ini adalah pendapat yang tidak bisa diambil, pendapat yang syadz, dan tidak dikatakan kecuali oleh sebagian sedikit saja dari kalangan ulama dari mazhab Syafi'i, terutama mereka yang mutaakhirin, yang mana tidak bisa dijadikan hujjah atas perkataan dan pendapat mereka. Jadi tidak ada yang mengatakan haram dari kalangan para ulama, baik itu Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian, atau lain-lainnya, ulama lainnya di kalangan mujtahidin, atau yang datang setelah Syafi'i dari para sahabatnya Syafi'i, artinya yang mengikuti mazhab beliau. Nah, tapi pendapat ini muncul dari ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'i, pendapat yang mengatakan demikian. Jadi sebenarnya kalau kalian membahas kitab-kitab yang fikih itu masalah nazar, tahu nazar? Masalah memandang, masalah aurat perempuan itu sangat banyak sekali pendapatnya. Jadi ada dari mereka yang mengatakan seluruh perempuan itu seluruhnya aurat. Ini kalau mengambil orang begitu, ini kalau orang kayak gini-gini nggak bisa, harus pakai sadar semuanya begitu, sampai telapak tangannya begitu. Banyak pendapat-pendapat yang gitu. Tapi apa, kita udah belajar di dalam Mukhtasar kemarin sudah jelas
Itu yang kita menjadi yang kita pegang. Begitu panjang sebenarnya perdebatan, tapi ya sudahlah. Wa daliluhu qauluhu ta'ala qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim al-ayah.